illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu di dalam program kajian Islam ilmiah sebagaimana biasa. Pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasan buku aktualisasi akhlak muslim, yang mana pada pembicaraan terakhir kita membahas tentang salah satu akhlak yang patut dimiliki oleh setiap muslim, yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini merupakan salah satu sumber keselamatan, salah satu pembawa kebahagiaan dalam kehidupan, yaitu seorang hamba menjaga jarak terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini tidak akan dapat kita lakukan apabila kita tidak mengenal hakikat dari dunia itu sendiri. Maka dari itu salah satu kunci zuhud terhadap dunia adalah mengetahui hakikat dari dunia itu. Syariat kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar bersikap zuhud terhadap dunia. Dan perintah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Sebab tidak ada kenikmatan yang kekal abadi di dunia ini. Bahkan dunia itu sendiri fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hilang. Tidak kekal, tidak abadi. Dan semua keindahan dan kenyamanan yang dinikmati dan dirasakan oleh manusia di dunia itu sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nabi SAW mengumpamakannya seperti salah seorang dari kamu memasukkan jarinya ke dalam laut, lalu mengangkatnya kembali, ya, kemudian dia lihat berapa banyak air laut yang dapat dia ciduk dengan jarinya itu. Tentunya tidak akan terasa dan terlihat berkurangnya air laut itu dibandingkan dengan yang dia ambil dengan jarinya. Itulah perbandingan antara nikmat dunia seperti sesuatu yang kita ciduk dari air laut dengan jari kita dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, yaitu air laut itu sendiri. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka mata hatinya sehingga dia mampu mengetahui hakikat dunia dan mengetahui hakikat akhirat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan pertama, yaitu kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hingga dia memilih yang lebih utama di antara keduanya, yaitu dia memilih kehidupan akhirat. Dia lebih mengutamakan kemaslahatan akhiratnya daripada sekedar mengejar kenikmatan dunia yang akan hilang dan akan dia tinggalkan. Dan Al-Quran kalau kita baca dan kalau kita tadabburi itu syarat dengan anjuran-anjuran untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan memberikan peringatan kepada kita betapa hinanya dunia itu, betapa rendahnya dunia itu. Kalaupun tidak hina, setidaknya kehidupan dunia itu akan terputus dan akan sirna dalam waktu yang begitu cepat, ya, dan akan segera kita tinggalkan. Al-Quran juga sangat kaya dengan ayat-ayat yang menyuruh kita agar beramal untuk kepentingan dan maslahat akhirat kita dan memberitahukan betapa kekal dan mulianya kehidupan akhirat tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudzlamuna fatila." Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, qalil, sedikit dan cepat, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, liman ittaqa, ya. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi di sini di dalam ayat yang mulia ini surat An-Nisa ayat 77
Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa nikmat dunia itu sedikit. Nikmat dunia itu cepat berlalu. Apapun yang kita nikmati dari kehidupan dunia ini, kita rasakan begitu cepat berlalunya. Makanan yang enak yang kita makan, enaknya itu cuma di ujung lidah saja. Kalau sudah masuk lewat kerongkongan sama semuanya. Ya. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah berikan. Itu hanya sesaat dan sementara. Kita merasakan nikmat yang tiada tara dari kenikmatan dunia tersebut. Kemudian setelah itu akan berganti dengan rasa bosan. Ya, bagi orang yang mengidamkan mungkin rumah yang lapang, bagikan istana, ya mungkin dia akan menikmati rumah tersebut hanya beberapa saat atau beberapa waktu saja. Kemudian setelah itu dia pun bosan ya berada di situ. Dia akan cari tempat lain. Dia nggak betah di rumah itu. Demikian juga kendaraan yang mewah yang kita idam-idamkan, mungkin kita menikmatinya hanya beberapa saat saja. Kemudian setelah itu kita merasakan ya biasa saja, sama seperti yang lainnya. Ya, jadi kita begitu cepat melupakan dan bosan dan jemu terhadap nikmat tersebut. Itulah nikmat dunia yang akan berakhir dengan kejemuan atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dari kita, ya, akan mengangkatnya dari kita. Atau kita akan berpisah darinya. Kita akan meninggalkannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun liman ittaqa. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjaga dirinya dan mengutamakan kepentingan akhiratnya daripada dunia, maka itu lebih baik baginya. Akhirat itu tentunya lebih baik. Ya, kenikmatan di akhirat lebih kekal. Ya, karena kenikmatan di akhirat itu tidak ada putus dan tidak dihalangi dan tidak akan hilang dengan rasa bosan. Tidak ada kebosanan nantinya di surga. Ya, kita menikmati buah-buahannya, kita menikmati keindahannya, kita menikmati istana-istananya, dipan-dipannya, bidadari-bidadarinya, semua kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak dibatasi dengan rasa bosan. Tapi di dunia bagaimanapun tempat yang indah, kalau selalu kita kunjungi, lama-lama bosan juga kita. Kita pun tidak melihat keistimewaannya, ya. Kita pun tidak melihat kelebihannya. Kita menganggap itu sudah biasa, karena itu akan terbatasi dengan adanya bosan. Nah, begitulah sifatnya kehidupan dan kenikmatan dunia. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan kehidupan dunia itu mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, yang kecil, ya, yang cepat berlalu. Nah, semua yang indah akan sirna setelah mencapai puncaknya. Ya, setelah mencapai puncaknya, ketika kita sudah merasa bosan dengannya, enggak ada nikmatnya lagi, ya. Seperti kita pergi ke satu tempat yang indah, kita merasakan indah. Ya, ketika pertama kali pergi mengunjunginya mungkin akan terlihat indah dan fantastis. Ya, kita pun berdecak kagum melihatnya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita pun sudah bosan melihatnya. Enggak istimewa lagi, sudah biasa katanya. Nah, itulah dia dunia. Ketika sampai pada puncaknya, kita pun bosan meninggalkannya. Kita pun meninggalkannya, ya. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, ya, di dalam surat Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am." Sesungguhnya perumpamaan tamsil, perumpamaan kehidupan duniawi itu hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air yang kami turunkan itu, karena air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan ternak. Hingga apabila hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, ya, wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, ataha amruna, maka datanglah, ya, kepada mereka, ya, perintah dari kami, yaitu adab dari kami, ya, adab
dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang dan malam hari, lailan aw nahara, waktu malam dan siang hari. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut seperti tanaman yang sudah disabit, yang sudah dipotong-potong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, seolah-olah tidak ada kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang, bagi siapa saja yang mau berpikir. Begitulah kehidupan dunia, seperti tanaman yang tumbuh kemudian dia akan hilang, dia akan hancur, dia akan gugur, dia akan layu, selesai masanya, ya, berakhir masanya, tiba ajalnya. Itulah kehidupan dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Yunus ayat 24 tadi. Kemudian juga, ya, selain fana, dunia juga melalaikan. Dunia itu membuat kita lalai dari kemaslahatan akhirat, ya, dari keutamaan kehidupan akhirat, hingga kita lupa mengejarnya, kita mengabaikannya, dan kita lebih mengutamakan sesuatu yang segera dan cepat ada di depan mata kita, padahal itu akan segera hilang, cepat juga hilangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, yaitu satu senda gurau seperti satu permainan, ya. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia itu adalah perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu kehidupan dunia, saling berbangga dengan apa yang dimiliki, ya, lalai dan lengah dari kemaslahatan akhiratnya, ya, dan saling berbangga dengan harta dan anak keturunan yang dimilikinya, ya. Nah, itulah kehidupan dunia. Seperti kita lihat ahlud dunia, orang-orang yang mengagungkan dunia dalam kehidupannya. Kalau kita lihat, ya, pola dan gaya hidupnya, mereka berbangga, mereka jadikan manusia itu mulia karena harta, ya. Mereka tidak melihat derajat ketakwaan, keimanan dan ketaatan. Bagi mereka, bagi ahlud dunia, yang paling banyak harta itulah yang mulia, itulah yang dihormati dan itulah yang diagungkan, ya. Padahal mungkin, ya, seorang yang taat walaupun dia tidak berharta lebih baik, ya, sepenuh bumi, ya, lebih baik daripada orang-orang yang lalai seperti itu, ya, walaupun banyaknya sepenuh bumi. Nah, demikian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dunia. Itulah dunia. Ya, manusia lalai di dalamnya, berbangga-bangga, merasa hebat, ya, dengan kekayaan yang dia miliki, padahal itu semua bukan miliknya. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang menitipkannya kepada dirinya. Namun dia gunakan itu untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba untuk meraih derajat yang tinggi di tengah-tengah manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan petani. Air hujan yang menyirami bumi kemudian menumbuhkan tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani, ya, dan mengagumkan mereka, membuat mereka takjub dan berdecak kagum. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning, ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kemudian, ya, tanaman itu pun menjadi hancur, gugur, layu, ya, jatuh ke tanah dan menjadi sampah, menjadi kotoran, ya, berbaur kemudian menyatu kembali dengan tanah. Dan di akhirat nanti azab yang keras dan ampunan serta keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti hanya ada dua, azab yang keras atau ampunan serta keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang al-ghurur, yang memperdaya, yang palsu, yang semu.
ya yang tidak kekal dan akan hilang dari tangan kita, seolah-olah itu mimpi, ya. Ya tiba-tiba kita bangun dari tidur kita, hilanglah apa yang kita lihat dalam mimpi itu. Seperti itulah kesenangan dan kenikmatan seluruh, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, ya. Sementara di akhirat nanti hanya ada dua, ya, nasib manusia, adzabun syadid atau maghfiratun waridwan. Adab yang pedih atau dia mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang mengejar keutamaan akhirat, maka dia akan mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lalai, ya seperti Qarun dan teman-temannya, ya dia akan mendapatkan azab yang pedih, ya mungkin azab di dunia sebelum dia mendapatkan azab di akhirat, ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia itu seperti tanaman yang kita tanam, disiram oleh air hujan hingga tanaman itu tumbuh, membuat kita takjub dan senang melihatnya. Tapi jangan kita lalai terhadapnya, karena tanaman itu akan hancur, akan mengering, menguning, kemudian akan gugur. Seperti itulah kenikmatan dunia. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang dapat mengkonversikan, menggunakan, memanfaatkan seluruh nikmat-nikmat dunia itu untuk kepentingan akhiratnya. Itulah hakikat dari zuhud seperti yang sudah kita bahas dahulu, yaitu orang yang mampu mengkonversikan, mengubah, ya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatan akhiratnya. Ya, dia mendapatkan kekayaan misalnya tidak membuat dia lalai, takjub, kemudian dia lupa kepada kemaslahatan akhiratnya, namun dia gunakan sebaik-baiknya kekayaan itu, jabatan itu, atau apapun yang Allah berikan kepadanya untuk maslahat akhirat. Itulah hakikat dari kezuhudan, karena dia tahu nilai dunia itu dan dia mengetahui hakikat kehidupan akhirat, ya sehingga dia menjual dunianya untuk membeli akhiratnya. Dia menjual dunianya untuk membeli akhiratnya. Maka kalau ada pilihan, ya apa yang kita pilih, ya berapa persen kita curahkan perhatian kita untuk dunia dan untuk akhirat, ya. Perbandingannya adalah 100% berbanding 0%. Yaitu 100% hidup kita ini memang untuk akhirat. Untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian di dunia. Ya, artinya dunia itu hanyalah sebagai batu pijakan untuk meraih, ya, kehidupan yang lebih baik, kedudukan yang lebih tinggi nantinya di akhirat. Ya, jadi kita gunakan dunia ini untuk sebagai landasan agar kita dapat mendarat dengan mulus nantinya di akhirat. Ya, bukan dunia itu menjadi batu sandungan yang akan menghalangi kita dan akan menjauhkan kita dari semua kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti, menjadi batu penghalang, batu sandungan untuk meraih kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang hakikat dunia, ya, yang hina dan fana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Maksud dari dunia itu terlaknat disebutkan ada dua penafsiran. Yang pertama bahwa semenjak dunia ini diciptakan, dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dia tempat bagi Adam dan anak keturunannya untuk menjalani hukuman, ya, untuk diuji di dunia. Itulah dunia, ya. Jadi semenjak dia diciptakan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat dari laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah bahwa dunia itu penuh dengan perkara-perkara yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa mal'unun ma fiha. Demikian pula apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu dunia bersama isinya. Dunia bersama isinya. Kecuali yang selamat dari terlaknatnya dunia itu adalah zikrullah. Orang-orang yang mengisi hidupnya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan semua dimensinya. Zikir bukan hanya dengan lisan, tapi juga zikir dengan anggota badannya dan hatinya. Ya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan, kekhusyukan, keikhlasan, ya, kemudian tawakal, ridho, ya, mengharap, roja, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrul qalbi. Adapun zikrul lisan, lisannya tidak pernah lisannya selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang melantunkan zikir-zikir dan doa-doa, ya, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir dengan anggota badan, yaitu dia gunakan, ya, anggota tubuhnya yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah, untuk melakukan tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketaatan kepadanya, wa ma walahu, dan apa-apa yang itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, ibadah, ya, karena kita memang diciptakan untuk ibadah. Serta orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu, yang hidupnya tidak jauh dari ilmu, ya, sebagai seorang alim ataupun sebagai seorang muta'allim, penuntut ilmu, ya, karena dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Narfa'u darajatim man nasya, yaitu dengan ilmu. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Allah mengangkat derajat, ya, makhluknya dengan ilmu. Bukan hanya manusia, bahkan hewan dan binatang. Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apalagi, ya, manusia. Maka dari itu, orang yang selamat dari terkutuknya dunia dan terkutuk pula apa-apa yang ada di dalamnya, isinya, adalah orang yang hidupnya tidak jauh dari ilmu. Maka dari itu setiap pagi, ya, kita mohon kepada Allah agar hidup kita itu tidak jauh dari ilmu. Kita minta kepada Allah wa ilman mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kita minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu ini kita akan terhindar dari segala macam keburukan, dan kita mengetahui jalan-jalan yang membawa kita kepada keselamatan, dan dan sebab-sebab yang mengangkat derajat kita nantinya di akhirat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menggambarkan kepada kita betapa tidak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, ya, fil yammi falyanzur bima yarji'." Demi Allah, nilai dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Ya, di dalam hadis itu, dalam sanad itu, Yahya yang meriwayatkannya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ya, yaitu masukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, kemudian dia angkat. Lantas lihatlah apa yang tersisa dari jarinya itu, apa yang bisa dia ambil dari jarinya dengan jarinya itu, dan lihat air laut itu apakah berkurang karena diambil oleh jarinya itu. Begitulah dia perumpamaan dunia dengan akhirat, ya. Hanya saja, ya, manusia itu kadang-kadang sering diliputi dengan kelalaian, lengah dia mengorbankan seluruh kenikmatan-kenikmatan akhirat itu hanya karena mengejar kenikmatan dunia. Nabi SAW juga mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalaulah di sisi Allah dunia itu sebanding dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Ya, di sini
Nabi menggambarkan dunia itu tidaklah lebih mulia dan tinggi nilainya di sisi Allah ya dibanding ya sehelai sayap seekor nyamuk. Ya, sayap seekor nyamuk ya kita tahu sangat rendah nilainya, kalau timbang tidak ada timbangan yang dapat menimbang berapa beratnya. Begitulah dia ya kehidupan dunia itu tidak lebih nilainya daripada sayap seekor nyamuk. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pasar bersama para sahabat beliau. Tanpa disengaja beliau mendapati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Ya, anak kambing yang sudah jadi bangkai dan telinganya cacat. Beliau pun mendekati bangkai itu, lalu menyeretnya dengan memegangi bagian telinganya. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membelinya dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, semurah apapun kami tidak mau membelinya. Ya, lagi pula untuk apa bangkai ini? Ya tentunya Nabi bukanlah ingin menjual bangkai itu, tapi ingin memberitahukan sesuatu, pelajaran ya kepada para sahabat. Maka beliau bertanya, lantas adakah di antara kamu yang mau mengambilnya secara percuma, gratis, nggak bayar? Mereka kembali menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, ya bukan bangkai, ia tidak bernilai, nilainya kecil, karena telinganya cacat. Apalagi kambing itu sudah jadi bangkai. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka, ya fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai kambing ini di mata kalian, ya. Di mana mereka tidak mau mengambilnya, ya. Dibagi secara gratis pun mereka tidak mau mengambilnya. Ya, karena dia cacat dan sudah jadi bangkai. Enggak ada nilainya. Mereka tidak mau mengambilnya. Begitulah ya perbandingan ya dunia dengan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia perumpamaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hina lagi daripada kambing itu di mata kita, ya. Nah, bagi orang yang mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, ya tentunya dia tidak mau mengorbankan segala kenikmatan-kenikmatan akhirat, ya keutamaan-keutamaan akhirat yang abadi, kekal selamanya, ya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat, ya. Maka orang yang paling merugi adalah orang yang terlalaikan ya dengan nikmat dunia yang Allah titipkan kepadanya, yang itu semua semu, yang itu semua cepat berlalu, ya bahkan kadang-kadang dia tidak bisa menikmatinya, dia tidak menikmatinya sebenarnya. Bahkan banyak nikmat dunia itu yang berujung azab, siksa dan kepedihan bagi pemiliknya. Ya, berapa banyak orang-orang yang dititipi harta, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang justru berujung duka, berujung musibah, ya kesengsaraan, kepahitan, ya dari segala dunia dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu di dalam sebuah hadis Nabi pernah ya berkata kepada salah seorang sahabat, apakah makanan kalian, apakah minuman kamu, apakah makanan kamu? Ya, mereka menjawab, ia menjawab, kami makan daging, kami minum susu. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, setelah itu jadi apa? Mereka menjawab, menjadi seperti yang sudah engkau ketahui, yaitu jadi kotoran. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya apa yang keluar dari perut anak Adam itu sebagai perumpamaan bagi dunia. Itulah dia perumpamaan dunia. Ya seperti makanan yang masuk ke dalam perut kita. Semakin lezat makanan itu, semakin busuk pula kotorannya. Ya, dan semakin besar pula mudaratnya. Maka kalau kita lihat makanan yang lezat-lezat itu biasanya membawa banyak penyakit. Ya, yang ujung-ujungnya ya berujung kepada duka dan kesengsaraan. Obat itu biasanya pahit, tapi berujung kepada tubuh yang sehat, ya, dan kita akan kenikmatan dan kebugaran bagi badan. Ya, begitulah ya perumpamaan dunia yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada sahabat beliau, kepada para sahabat. Seperti makanan yang masuk ke dalam perut kita.
Ya semakin lezat makanan itu semakin berat pula ya kita katakan efeknya, dampaknya bagi kita ya, dan semakin busuk pula kotoran yang keluar darinya. Nah, demikian. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap fitnah dunia, ya, fitnah dunia, ujian dunia. Nabi mengatakan innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu memang manis dan hijau, menggiurkan, membuat kita terlena, lupa dan lalai, lengah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkuasa di atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan dunia ini kepada manusia, merekalah yang mengelolanya, merekalah yang memegang amanah tersebut. Yang mana amanah ini dilemparkan kepada yang lainnya tapi tidak mau menerimanya, diterimalah oleh manusia. Nah, untuk melihat ya fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kuasa di muka bumi ya kepada umat manusia ya, kepada makhluk yang bernama manusia. Allah jadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di muka bumi ya. Untuk apa? Fayanzur kaifa ta'malun. Untuk melihat, menguji kamu apa yang kamu lakukan terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu, yang diamanahkan tadi, ya. Fattaqud dunya, oleh karena itu hati-hatilah kamu, ya. Takwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan dunia. Takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Wattaqun nisa. Ya, karena nisa ini merupakan, wanita ini merupakan bagian kenikmatan dunia, ya. Bagian dari kenikmatan dunia yaitu an-nisa, wanita, tapi hati-hati, yaitu adalah fitnah. Fa inna awwala fitnatin, ya, awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena ya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah ya nikmat wanita, berkaitan dengan wanita. Ya, berkaitan dengan wanita, ya. Nah, maka hati-hatilah terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus waspada ketika kita dapat nikmat, ya memang fitrahnya ya kita senang dan gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, tapi jangan lalai, itu ujian. Ya, Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperhatikan kita, mengawasi kita terhadap segala nikmat yang kita terima itu. Untuk apa kita gunakan itu? Ya karena harta itu akan dihisab dari dua arah. Dari mana kita mendapatkannya, kemana kita menyalurkannya. Ya, dari mana kita dapatkan, bagaimana kita mendapatkannya, dan kemana kita salurkan nikmat tersebut. Kemana kita salurkan harta itu. Maka sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Berapa banyak orang-orang yang hancur agamanya karena sifat tamaknya terhadap dunia, rakusnya terhadap dunia. Bahkan sikap rakus terhadap dunia ini merupakan penyebab terbesar ya agamanya menyimpang, ya imannya menurun. Kita banyak lihat orang-orang yang terkena futur, yaitu kelesuan iman, degradasi iman, turunnya iman, itu karena ya dia dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dia lupa mungkin itu adalah istidraj. Ya, seperti halnya Qarun yang dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Ya, Qarun ini adalah orang yang kaya raya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan banyak harta kepadanya hingga kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu tidak mampu dipikul oleh orang yang kuat. Kuncinya bukan hartanya. Kita dapat bayangkan betapa kayanya Qarun ini, tapi dia lupa, ya. Ya, ketamakan telah menghancurkan dirinya. Ya, ketika diperintahkan kepadanya untuk mengeluarkan sebahagian dari kewajiban hartanya itu, yaitu berzakat, dia menolaknya, dia tidak mau mengeluarkannya, ya. Muncullah kebakhilannya, muncullah ketamakannya. Lalu dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena aku tahu Allah sayang kepadaku. Itulah makna dari ayat tersebut. Ala ilmin indi,
yaitu karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sayang kepadaku. Ini adalah tanda bahwa Allah sayang kepadaku. Dia kena istidraj, ya. Dia lupa bahwa itu adalah ujian. Ya, dia kira dengan kemaksiatan yang dilakukannya serta kekayaan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti dan tanda Allah sayang kepadanya, padahal dia sedang diuji. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya bersama harta bendanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun dan juga bersama harta bendanya, ya. Istana-istananya dan seluruh harta bendanya Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Nah, maka Qarun ini menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang kaya yang terpedaya, yang kena istidraj, merasa bahwa ya kekayaan yang dia miliki, yang dia terima itu, yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan bukti Allah sayang kepadanya, kemudian dia lalai. Ya, kemudian dia lalai atas kewajiban-kewajibannya. Ya, harta itu membuatnya lalai. Nah, maka sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Ya, agamanya berada di ujung tanduk. Apabila dia tidak bertakwa terhadap dunia. Ya, fattaqud dunia. Bertakwalah kamu di dalam memperlakukan dunia. Ya, kita lihat orang-orang yang futur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya karena dunia, ya ketika Allah buka keran dunia ini baginya, ya dulunya waktu dia belum punya harta, masih kere, ya masih elit, ekonomi sulit, masih miskin, ya dia rajin taat, ya sholat 5 waktu ke masjid, menghadiri majelis ilmu, menjaga diri, menjaga penampilan, ya penampilannya syar'i, ya. Nah, begitu Allah buka sedikit demi sedikit keran dunia itu, berubah segala sesuatunya. Ya, dia mulai malas-malasan mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Ya, agamanya juga mulai longgar, sudah mulai jarang kelihatan di majelis ilmu. Kemudian sedikit demi sedikit penampilannya pun berubah, ya. Ya, yang dulunya mungkin dia memelihara jenggot ini sudah mulai dicukur kanan kiri dulu sebelum di tengah, kan begitu ya. Ya, karena tuntutan dari kekayaan yang dia miliki itu, pergaulannya pun berubah dari pergaulan yang baik dengan orang-orang soleh sama penuntut ilmu, sekarang sudah berubah. Ya, pergaulannya pun berubah. Ya, seiring dengan apa? Dengan kekayaan yang dimilikinya, gengsi dia berteman dengan para penuntut ilmu, karena dia juga sudah hilang dari majelis ilmu. Ya, komunitasnya juga sudah berubah. Ya, bergabunglah dia, berkumpullah dia dengan sesama ya pengagum dan pemuja dunia, ya. Nah, bicaranya pun nggak lepas dari dunia, berbeda dengan dulu. Kalau dulu bicara tentang pelajaran yang didapat di majelis ilmu, ya, tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Nah, namun sekarang semuanya sudah berubah, ya. Nah, demikian. Jadi sifat tamak terhadap dunia itu merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Kerusakan yang ditimbulkan 2 ekor serigala yang lapar yang dilepas untuk memangsa seekor kambing, ya, itu tidak lebih besar, tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerusakan agama seseorang dikarenakan sifat rakusnya terhadap dunia dan kehormatan. Ya, mengejar kehormatan, mengejar popularitas, ingin jadi orang terkenal, ya. Kemudian rakus terhadap harta, tamak terhadap harta, tidak pernah zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, hatinya selalu sibuk. Lihat orang punya ini kepingin juga, lihat orang punya itu kepingin juga. Seperti yang dikatakan, memang rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Maka dia pun gak pernah merasa puas, ya. Ya, lebih rakus daripada serigala yang lapar, ya. 2 serigala yang lapar dilepas untuk menerkam seekor kambing. Bagaimana rakusnya serigala itu? 2 serigala, bukan 1 serigala. Kalau 1 serigala mungkin dia bisa malas-malasan lah, seolah-olah nggak selera dengan kambing itu, kan begitu ya, karena nggak ada saingan. Tapi 2 ekor serigala kalau dilepas kepada seekor kambing, maka dia akan menunjukkan kerakusannya. Ya, dia khawatir rekannya akan menyabot kambing itu. Maka betapa rakusnya 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing.
ya, untuk menerekamnya. Tapi itu tidak seberapa bahayanya, ya, tidak seberapa kerusakan yang ditimbulkannya, ya, dibandingkan dengan rakusnya seseorang terhadap harta dan kehormatan. Ya, coba lihat orang yang sudah gila popularitas dan rakus terhadap harta, apapun dilakoninya, apapun dilakukannya, ya sudah tidak kenal lagi batas halal dan haram. Ya, muncullah dari lisannya kata-kata mutiara, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, dan beberapa alasan-alasan lainnya, ya, seperti mengatakan, zaman sekarang bedalah dengan zaman dulu, katanya. Ya, semua itu adalah untuk pembenaran legalitas untuk mencari harta dengan cara apapun. Nah, yang mendorong dia kepada semangat seperti ini adalah rasa rakus dan tamaknya, ya, terhadap kekayaan dan harta dunia serta kehormatan. Nah, demikian. Jadi sangat indah perumpamaan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, betapa agama seseorang akan rusak akibat hasratnya yang menggebu-gebu terhadap harta dunia dan kehormatan. Rasulullah menggambarkan bahwa kerusakan akibat kedua hal itu lebih dahsyat dibandingkan tercabik-cabiknya seekor kambing akibat terkaman 2 ekor serigala yang lapar yang saling berebut, ya, kambing tersebut. Nah, demikian. Ya, pada malam hari ketika penggembalanya tidak ada, maka kedua serigala itu dengan leluasa memangsa kambing yang malang itu. Nah, jadi kecil kemungkinannya kambing itu dapat selamat, ya, sangat kecil kemungkinannya kambing itu dapat lepas, ya, dari terkaman serigala tersebut. Ya, begitu pula, ya, seorang yang tamak terhadap harta dunia dan kehormatan, kecil kemungkinan ia mampu menjaga kemurnian agamanya. Kecil kemungkinan, ya, dia mampu menjaga dirinya. Apabila dia sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai, didominasi oleh rasa tamak terhadap dunia dan kehormatan. Ya, namun perlu diketahui bahwa zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan ya dahulu, bahwa untuk jadi orang zuhud bukan ya harus jadi orang miskin, tidak. Orang kaya pun bisa zuhud. Bagaimana zuhudnya orang kaya? Yaitu dia gunakan harta itu untuk kemaslahatan akhiratnya. Dia tidak lalai. Nabi sering jadi orang kaya. Demikian juga Abu Bakar dan para sahabat, ya, mereka sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar, ya. Cuma sebentar. Datang kekayaan menumpuk di hadapan Nabi seperti gunung di hadapan Nabi, datang harta dari Bahrain, dari beberapa daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Itu menjadi bagian Nabi, menumpuk di hadapan Nabi, tapi itu habis dalam sekejap. Dibagikan ke kanan dan ke kiri, digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang memerlukan bantuan, hanya tersisa untuk kebutuhan beliau dan keluarga beliau pada hari itu. Ya, jadi habis dalam sesaat untuk kemaslahatan akhirat beliau, ya, untuk kemaslahatan akhirat beliau. Suatu ketika beliau menyembelih seekor kambing untuk dibagi-bagikan. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah yang tersisa?" Ya, Aisyah mengatakan ada, yaitu bagian paha. Ya, Nabi mengatakan tersisa seluruhnya kecuali bagian paha, ya. Tersisa seluruhnya bagi kita kecuali paha yang belum jadi milik kita karena belum disedekahkan. Nah, demikianlah ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi zuhud dengan kekayaan itu dapat kita lakukan dengan menggunakan semaksimal mungkin kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada kita tersebut untuk kemaslahatan akhirat kita. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, apalagi ini menjelang Ramadan, ya, sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ya. Nabi SAW pada bulan ini digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis beliau itu lebih bertambah kedermawanan beliau, ya. Bahkan beliau itu seperti angin yang berhembus, digambarkan seperti angin yang berhembus, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maknanya, yaitu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus, yaitu tidak melewatkan sedikit pun peluang untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, melainkan beliau melakukannya. Di dalam riwayat Ahmad ada tambahan,
La yus'alu an syai'in illa atahu. Tidaklah beliau diminta sesuatu melainkan beliau akan memberikan. Beliau akan memberikannya. Nah, itu pada bulan Ramadan. Ya, jadi ini merupakan bulan yang tepat juga bagi kita untuk melatih kezuhudan kita, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, ya, ataupun menolak kekuasaan dan jabatan. Coba lihat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, keduanya merupakan orang yang paling zuhud pada zamannya, namun mereka adalah orang yang kaya raya dan mereka adalah penguasa. Ya, bahkan dikaruniai lebih daripada seorang istri. Ya, pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi keduanya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba yang paling zuhud, tapi beliau berkuasa mengatur umat, ya, dan dikaruniai oleh dan juga memiliki beberapa istri yang kemudian menjadi ibu bagi kaum muslimin. Ya, begitu juga halnya dengan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Uthman bin Affan. Ya, mereka adalah para sahabat yang sangat zuhud terhadap dunia, namun mereka juga memiliki harta yang banyak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah menginfakkan semua hartanya. Umar pernah menginfakkan separuh dari hartanya. Ya, mereka adalah orang-orang kaya, tapi mereka menggunakan kekayaan itu untuk kemaslahatan akhirat mereka, dan itulah hakikat dari zuhud. Ya, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan juga bahasan yang sangat menarik pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, khususnya Ustadz di kesempatan siang hari ini, dan kita dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Ikhwatul Islam, gini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi, bisa menghubungi kami secara langsung melalui via telepon di 0218236543. 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya di 0819896543. Baiklah, kita akan coba angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, ini di mana? Dari Sulawesi Tengah, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Iya. Ini Ustaz, ada seorang wanita, sebelum dia mengenal sunnah, dia ingin sekali bekerja gitu, menghasilkan uang sendiri gitu, walaupun sudah punya suami. Ya, untuk beli apa misalnya pakaiannya, senang lah kalau hasil dari sendiri gitu, melihat orang-orang lain gitu, wanita lain gitu. Kemudian setelah masuk kerja itu menjadi guru gitu Ustaz. Tapi kok rasanya setelah membaca atau mengetahui sunnah itu perempuan tuh lebih baik tinggal di rumahnya gitu. Dan setelah merasakannya ya memang benar gitu, lebih aman gitu perempuan di rumah itu Ustaz. Ya, jadi wanita itu kemudian sepertinya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu dan memilih untuk di rumah gitu. Pertanyaannya Ibu? Ya, jadi mohon nasihatnya Ustaz. Jadi bagaimana untuk wanita, apakah keputusannya itu bagaimana sebaiknya? Tapi sayangnya ini wanita itu sudah mendaftar masuk mahasiswa gitu. Jadi untuk membayar kuliahnya kalau harus meminta suami kayak kasihan gitu Ustaz. Baik. Jadi bagaimana Ustaz? Cukup Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ibu yang berada di Sulawesi Tengah, ya. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengirimkan kepada kita seorang suami yang bertanggung jawab, ya, menanggung jawabi nafkah kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Berapa banyak wanita-wanita yang tidak dapat nikmat seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala belum
memberikan kepadanya seorang suami atau dapat suami yang mungkin tidak bertanggung jawab. Jadi kita patut mensyukuri nikmat tersebut, ya, dan merasa puas dan cukup dengan nikmat itu, ya. Dan mensyukuri nikmat punya suami itu adalah dengan betul-betul kita mengabdi kepada suami, melayani suami, ya, menjaga nikmat itu, jangan sampai lari, kan begitu. Maka kewajiban utama seorang istri adalah melayani suaminya. Itulah kewajiban utama seorang istri, yaitu melayani suami. Maka dari itu, ya, suami yang bertindak sebagai qawam, pelindung, pengatur, manajer, ya, bagi kehidupannya, ya. Kewajiban utama seorang istri adalah, ya, melayani suaminya, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kalaulah, ya, seorang itu boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, begitu besar, ya, kewajiban berkhidmat kepada suami atas seorang istri, ya. Maka kalau kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, carilah ridha Allah dengan berbakti kepada suami. Ya, itu tugas utama seorang istri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bekerjanya wanita di luar rumah, ya, itu dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya, ya. Apalagi di sini itu untuk keperluan yang tidak penting, ya, untuk sekedar bersenang-senang dengan dunia, ya, untuk membeli ini dan itu, yang mana itu mungkin bisa tercukupi dari suaminya, ya. Maka berpuas dirilah, zuhudlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, apa yang diberikan oleh suami kepada kita, ya. Suami telah memberikan kecukupan kepada kita, syukuri itu, ya. Nah, janganlah sifat ketamakan kita kepada dunia, ya, ataupun hasrat kita, ambisi kita terhadap dunia, kerakusan kita terhadap dunia menyeret kita kepada hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat bagi kita. Wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah, ya, tidak dibebankan, dan itu bukan kewajiban mereka. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adapun berkaitan dengan menuntut ilmu, itu tentunya harus dengan izin suami dan tidak mengganggu, ya, aktivitasnya, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai seorang istri, ya. Nah, dalam hal ini kalau suami tidak mampu, maka, ya, kita hendaknya qanaah, ya, menerima, ya, keadaan suami. Inilah dia laki-laki yang Allah kirimkan kepada kita untuk memimpin kita. Dia mungkin tidak punya kemampuan untuk membiayai sekolah kita, ya. Di sana ada sekolah yang lebih penting bagi kita, yaitu sekolah kehidupan. Bagaimana kita dapat bermuamalah dan berinteraksi dengan baik, bertugas sebagai seorang ibu dan istri yang baik di rumah kita. Waqarna fi buyutikunna, kita lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka, ya. Nah, ini adalah suatu keutamaan dan kesuksesan yang besar bagi seorang wanita di akhirat nanti. Ya, ingat bahwanya salah satu sebab wanita itu banyak menghuni neraka adalah kekufuran mereka terhadap suami. Kufranul asyir wa kufranul ihsan. Mereka mengkufuri kebaikan suami, mereka durhaka kepada suami, ya, tidak pernah puas apa yang diberikan suami kepada mereka. Hingga kalaulah melihat sesuatu yang tidak baik ataupun tidak berkenan bagi dirinya pada suaminya, dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sama sekali, yaitu, ya, kamu nggak ada baiknya, nyesel aku jadi istri kamu, dan kata-kata sejenis itu kadang-kadang terlontar dari lisan seorang istri. Dan ingat, gara-gara hal inilah wanita itu banyak
terjerumus dan masuk ke dalam api neraka. Wallahu alam bisawab. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan siang hari ini. Berikutnya kami undang kembali, silahkan telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Serpong. Silahkan pertanyaannya. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana menilai seorang suami atau seorang laki-laki jika dinilai dari lingkungan kantornya, ia termasuk orang yang alim, rajin beribadah, dan suka sedekah. Tetapi jika dinilai dari lingkungan keluarganya, ia suka berzina, merokok, dan masih berbuat riba. Nah, bagaimana Ustadz untuk menilai suami tersebut apakah termasuk suami yang baik atau tidak? Karena yang Ana ketahui ada dalil bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada istrinya. Ya. Mohon pencerahannya Ya, terima Ustadz. kasih Bu. Ya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Syukron, barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada hamba Allah tadi yang ada Iya, di Serpong dan hamba Allah semuanya yang ada di sana. Iya. Ya, demikianlah manusia, ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Dalam hal ini ya mungkin sifat-sifat itu menunjukkan dia bukanlah suami yang ideal ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk menerima pinangan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Ya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi kita diperintahkan untuk memilih ya laki-laki yang qualified, artinya yang bagus agamanya. Di samping bagus agamanya, kita pastikan juga bagus akhlaknya, ya. Nah, itu bisa kita selidiki juga dan itu hak kita untuk menyelidikinya, kan begitu ya. Nah, apabila ya hal itu menimpa kita karena dosa kita, kesalahan kita, ya, kelalaian kita, tidak mengamalkan syariat Allah ini, yaitu dalam memilih suami, maka pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin akibat dosa kita. Dapat suami yang seperti ini karena dulu kita memang tidak selektif, ya, tidak memilihnya karena agama dan akhlaknya. Ya kita asal comot saja kan begitu. Yang penting tampannya, yang penting mapannya kan begitu ya. Sekarang kan wanita yang penting mapan, tampan, nah, jadilah ya tanpa melihat latar belakang agama dan akhlaknya, lingkungan dan pergaulannya, ya pekerjaannya, ya. Nah, coba lihat calon suami kita itu bagaimana pekerjaannya. Kalau lah pekerjaannya misalnya ya bekerja di berkubang dengan praktek ribawi, lalu kita terima menjadi suami kita, apakah mungkin dia akan berubah setelah menikah? Belum tentu, dan bahkan mungkin kemungkinan besar tidak berubah. Sementara kita tahu dia akan menjadi kepala keluarga kita, menjadi pemimpin kita. Dialah yang bertanggung jawab membawa rezeki ke rumah kita, menyuapkan makanan ke mulut kita. Dan semua itu kita tahu akan berasal dari yang haram. Lalu kita tutup mata dari semua itu. Lalu kita pilih juga dia menjadi suami. Lalu setelah menikah kita mengeluh, ya Ustadz, suami saya begini begitu ya. Yang pertanyaan pertama yang tertuju balik kepada kita adalah mengapa jadi pilihan. Nah, kalau kita pilih itu karena kejahilan kita atau karena hawa nafsu kita, maka pertama ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat dosa kita. Itu akibat dosa kita dan kelalaian serta kejahilan kita. Nah, kemudian kalaulah nasi sudah jadi bubur, kan begitu ya. Memang paling nggak enak itu kalau nasi sudah jadi bubur kan itu. Ya nggak bisa jadi nasi goreng soalnya. Ya memang susah itu ceritanya kalau sudah nasi jadi bubur itu ya. Ya maka ya tentunya kita harus memperbaiki keadaan.
Setelah kita bertaubat tadi, ya, maka kita berkewajiban untuk memperbaiki keadaan tersebut, ya. Satu dengan cara memberikan nasihat, ya. Manusia itu enggak, ya, suami kita bukan malaikat, ya. Mungkin setelah menikah barulah muncul sifat-sifat negatifnya yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu. Ya, dahulu waktu nikah kita tidak tahu semua itu, baru setelah nikah muncul, ya. Nah, karena kadang-kadang ya ada kondisi yang kedua, yaitu apa? Waktu kita terima dia menjadi suami, dia baik-baik saja istilahnya. Ya, segala sesuatu terlihat normal dan indah. Ya, sepertinya ini adalah laki-laki yang soleh, ya, penuntut ilmu juga kan begitu ya. Ya, dan baru mengulah istilahnya, baru mengulah dia setelah menikah. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya tidak ada salah pada kita. Ya, bahkan ya ini merupakan suatu kita katakan pengkhianatan dari suami sebenarnya, ya. Nah, kalaulah keadaannya seperti yang kedua ini, maka ya perbaikilah itu, ya. Nasihati dia, ya, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dia sedang futur, Bu, ya. Sedang futur ini. Ya, lalu menyimpanglah dia. Maka naikkan kembali ya keimanannya. Ya, kembalikan dia kepada titik semula, ya. Nah, ingatkan dia, dulu kamu begini, ya, itu manusia kan kadang-kadang berubah juga, ya. Nah, atau ya muncul benih-benih keburukan pada dirinya, ya, karena ya mungkin kembali bergaul dengan teman-teman yang lama. Ini kan zaman Facebook kan begitu, ya. Nah, suami kita yang alim, yang nggak ada angin dan nggak ada hujan, kayaknya anteng gitu, tiba-tiba berubah, ya, agresif, ya, tiba-tiba ya punya keinginan yang aneh-aneh, ya. Nah, itu terjadi ya akibat ya mulai lagi bergaul dengan teman-temannya yang lama. Nah, lingkungan dan pergaulan itu sangat mempengaruhi dan mewarnai kehidupan seseorang. Ya, begitu dia kenal dengan teman-teman yang lama, apalagi CLBK kan begitu, ya. Nah, ini akan membuat kita pusing 7 keliling, ya. Nah, mulailah muncul yang aneh-aneh pada dirinya. Nah, kalaulah seperti itu, ya ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia, dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu bagus, ya, dulu kamu alim, dulu kamu soleh, dulu kamu berteman dengan si fulan dan si fulan. Ya, ingatkan dia, ya, supaya dia kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, demikian. Ingat, suami kita itu bukan malaikat, karena kita juga bukan malaikat, ya. Kita juga banyak salahnya, maka saling mengisi, ya, saling melengkapi. Itulah dia suami istri, seperti baju, pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang saling melindungi, melengkapi, menutupi, ya. Itu fungsinya suami istri, ya. Untuk itulah dua insan yang berbeda jenis ini bersatu. Ya, kita bukan malaikat, suami kita juga bukan malaikat, dia mungkin juga lupa, dia mungkin juga salah, dia mungkin juga keliru, dia mungkin juga tergoda, sebagaimana juga kita, maka saling mengingatkan satu sama lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian tentunya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, ya, dengan takwa kepada Allah dan selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Sesulit apapun masalah kita, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, karena musibah itu berbeda dengan yang lain. Ini kan musibah, ya, suami tiba-tiba berubah seperti ini kan musibah, Bu, ya. Ya, namun ingatlah, musibah itu memang diciptakan besar kemudian mengecil. Itu musibah. Tidak seperti yang lain, diciptakan kecil kemudian membesar, tapi musibah itu besar kemudian mengecil bagi orang yang bertakwa dan beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, ya, demikianlah pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya, masih dengan buku aktualisasi akhlak muslim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.